Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami menyerahkan ibadah yang akan berjalan ke depan dengan baik. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan pakai, Tuhan urapi secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan sidang jemaat yang hadir, yang akan mengikuti ibadat Tuhan, memberkati, Tuhan memakai mereka. Biarlah mereka boleh merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu, bahkan lawatan-Mu Tuhan, di dalam mereka menikmati ibadah Tuhan biar berjalan dengan baik. Pujian penyembahan, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan, tanpa pengurapan-Mu, maka ibadat itu tidak berjalan dengan maksimal. Tetapi oleh pengurapan-Mu Tuhan, maka ibadat Tuhan boleh berjalan dengan baik dan menyenangkan hati Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita hidup saat ini mengalami berbagai mukjizat, pasti kita dengan mudah untuk mengucap syukur, mengatakan Tuhan baik. Tetapi bagaimana kalau kita mendapat ujian? Masihkah kita dapat mengucap syukur? Masihkah kita dapat mengucapkan Tuhan itu baik? Mari Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang terjadi, apapun keberadaan kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan selama-lamanya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia selalu baik pada kita. Amin.
Engkau selama-lamanya baik bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Aku tahu Tuhan, Engkau selalu membuka jalan bagiku. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. When I look to heaven, darkness night will come today. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak seluruh dunia. Tahu Tuhan pasti buka Sudah siap menari buat Tuhan? Mari Bapak dan Saudara, kita akan menari buat Tuhan. Asik. Hey. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan kecabutan
Aku ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Di dalam Engkau pasti ada kemenangan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah diangkat masalahnya. Kita imani itu, bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat ibadah online, baik Jemaat GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini
Kita akan sama-sama mengikuti ibadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menaburkan benih firman-Mu, dan anak-anak-Mu punya kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu kami nantikan. Engkau berikan ketajaman rohani sehingga mampu untuk menembus apapun juga. Sahabat-sahabat kami dapat mengikuti ibadah online dengan baik dan dapat menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tema hari ini, iman harus tetap bertumbuh saat di tengah badai. Iman harus tetap tumbuh di saat di tengah badai. Nah, ini masalah iman Bapak Ibu. Masalah iman adalah masalah rohani. Sehingga tidak bisa kita ikuti dengan pikiran kita. Tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita. Tidak bisa kita mengandalkan pengalaman kita ataupun penglihatan kita. Kita juga harus menggunakan rohani. Sehingga mari kita ubah jalurnya dulu. Kita masuk ke jalur rohani. Nah, kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman kita ngerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Nah, jadi Alkitab mengajarkan secara gamblang tentang iman ini dan fungsi iman dalam kehidupan manusia. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dengan mengandalkan imannya. Dan ini yang harus kita contoh. Di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan pengobatan dari sakit penyakit, di tengah kesulitan mengatasi masalah-masalah hidup, Tuhan mengajarkan, gunakan imanmu. Karena dengan iman ini kita dapat menjangkau lebih jauh, menjangkau ke tahta Allah yang kudus. Nah, maka hanya kepada mereka-mereka yang dapat memberdayakan imannya, yang akan menikmati hebatnya Allah itu. Hari ini kita akan lihat 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud mewakili orang-orang Israel. Daud mewakili Raja Saul. Daud mewakili tentara-tentara yang hebat dari kerajaan Israel. Kenapa Daud mewakili? Karena tentara yang hebat tidak berani untuk berperang melawan Goliat. Daud seorang diri, dia datang ke medan perang dan dia mengatakan, kamu datang kepadaku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Aku mendatangi engkau hanya di dalam nama Allah
penguasa alam semesta ini. Luar biasa. Bagaimana Daud berani? Karena Daud tahu dia datang ke medan itu Tuhan menyertai dia. Dia undang nama Allah dan penyertaan Allah luar biasa. Turun ke medan perang sehingga Daud dapat menikmati hadirnya Allah. Inilah iman yang diajarkan oleh Daud. Daud tidak menggunakan akalnya, Daud tidak menggunakan pengalamannya, Daud tidak menggunakan kehebatannya, tetapi Daud menggunakan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Ada 3 aspek yang harus kita pelajari agar kita memiliki iman seperti Daud. Yang pertama, Daud sangat dikenal oleh Allah. Yakin betul bahwa Daud sangat dikenal oleh Allah. Buktinya apa? 1 Samuel 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Saat itu Samuel disuruh ke rumah Isai. Ada tugas, yaitu mengurapi salah satu anak Isai. Lalu setelah sampai di rumah Isai, dia bertanya kepada Isai, ayo panggil anak-anakmu sebelum kita makan bersama, panggil anak-anakmu, suruh lewat di depanku. Ke-7 anak Isai berbaris satu persatu. Tidak ada yang dipilih Tuhan. Sehingga Samuel mengatakan, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Masih punya anak kamu? Masih, yang bungsu. Panggil, kita tidak akan makan sebelum anakmu datang. Daud tidak masuk hitungan bagi orang tuanya. Karena mungkin Daud masih paling muda, belum punya pengalaman, dan pengalamannya Daud itu hanya sebagai gembala. Tetapi Allah mengenal Daud. Yang dipilih bukan orang hebat, yang dipilih bukan orang yang gagah perkasa. Yang dipilih adalah orang yang dikenal. Daud dikenal oleh Allah, panggil Daud. Saat itu Daud dipanggil dan diurapi oleh Allah. Aspek yang kedua, Daud itu seorang pemuda yang memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, keberanian Daud bagaimana? Dia di padang belantara menggembalakan domba, kalau ada singa, kalau ada serigala, dilawan oleh Daud. Daud tidak lari, tapi dilawan. Daud penuh tanggung jawab. Jadi orang yang dipilih Allah adalah orang yang pemberani dan punya tanggung jawab yang hebat. Nah, Tuhan menempatkan kita di dalam dunia. Kadang-kadang kita harus menghadapi berbagai macam keadaan, kesulitan hidup. Tadi di atas sudah saya katakan, ada sakit penyakit, ada kekurangan, ada masalah, dan berbagai macam hal. Anak Tuhan tidak diajarkan untuk lari dari masalah. Tetapi anak Tuhan diajarkan untuk hadapi masalahmu itu. Nah, Daud
pemberani. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita punya iman, kita tentunya harus menggunakan iman kita. Kita latih iman kita. Kita latih keberanian menggunakan iman ini. Daud mengatakan, aku datang kemari untuk berperang ini hanya di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama Bapak Ibu, kesulitan hidup, kekurangan, lalu juga sakit penyakit, aku datang dengan menggunakan nama Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, jadi Daud berani menggunakan senjata firman Tuhan. Kita juga harus memiliki senjata firman Tuhan ini. Kita latih, kita gunakan sehingga kita dapat memenangkan peperangan kita. Apa yang kita hadapi? Krisis. Apa yang kita hadapi? Keadaan ekonomi yang menurun. Apa yang kita hadapi? Lawanlah dengan firman Tuhan yang mengatakan Allahku kan mencukupi. Nah, keberanian ini. Lalu yang ketiga, apa yang dimiliki Daud? Sadar tentang kemampuan yang dimilikinya. Ini penting sekali. Sadar tentang kemampuan. Daud menghadapi Goliat, kalau dengan pedang kalah dengan Goliat. Daud menghadapi Goliat, kalau dengan lembing kalah dengan lembing. Daud menghadapi Goliat kalau dengan tubuhnya yang tidak sebanding, dengan kekuatannya yang tidak sebanding, pasti kalah. Maka Daud menggunakan nama Tuhan. Daud melibatkan nama Tuhan di dalam peperangan hidupnya. Akhirnya Daud mengalami kemenangan. Ya, secara nalar, tidak nalar. Itulah iman kita. Secara ilmu, tidak mungkin. Tetapi Allah mengajarkan kita untuk memberdayakan iman yang Allah berikan pada kita. Tuhan hanya mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, loh, tidak besar, kamu mampu untuk memindahkan. Hal inilah yang harus kita bawa. Hal inilah yang harus kita pakai untuk menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan akan menggerakkan iman-iman orang yang percaya untuk memenangkan peperangan itu. Hari ini, mari iman tumbuh. Iman harus tumbuh di saat badai dunia datang. Jangan takut menghadapi dunia. Selama kita masih dapat memiliki iman dan menggunakan iman, mari kita katakan dalam nama Yesus, kemenangan ada di pihakku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengajarkan iman harus tumbuh di saat badai mengamuk. Hari ini pelajaran ini menjadi catatan penting bagi kami, bahwa kami harus memberdayakan iman kami. Modal kami keberanian, modal kami ketaatan kepada Engkau, modal kami pengetahuan bahwa kami tidak mampu tanpa menggunakan Engkau. Maka hari ini biarlah pelajaran hari ini menjadi bekal yang kuat bagi kami di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain,
ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, walaupun PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, tetapi kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk ibadah online, supaya ibadah online ini tetap jalan. Nah, supaya tetap jalan bagaimana? Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ikut, tolong like. Bagi Bapak Ibu yang ikut, tolong komentar. Bagi Bapak Ibu yang ikut, tolong share. Sehingga ibadah online dapat terus berjalan. Selanjutnya, ibadah online perlu didoakan. Supaya kru sehat. Kru semangat, alat-alat awet. Doakan Bapak Ibu, salah satu mixer untuk mengerjakan ibadah online ini terbakar. Tapi kami percaya melalui doa Bapak Ibu, maka mixer itu akan segera dapat kita ganti yang baru. Lalu yang ketiga, GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite. Ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang, ada ibadah permata. Dan Sabtu ada ibadah muda remaja. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, tolong segera ikut untuk mempertebal iman kita, untuk pelajaran makin dalam lagi. Nah, mari kita akhiri ibadah kita akan naikkan syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami untuk memuji memuliakan Allah. Engkau memberkati ibadah kami. Sekarang Bapa, kami bersatu hati, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami, terlebih Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Bapak berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkati dengan hikmat-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari presiden agar negara kami aman karena Engkau berkati. TNI, Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengizinkan kami untuk mengakhiri ibadah online ini, tetapi kami masih menyatukan iman. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk anak kami, untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang minta kekuatan untuk dapat bergereja kembali. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, dan kami berdoa untuk Ibu Purnomo yang jatuh dan juga Arin yang menyerah total kepadamu Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Gito, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak dan Ibu Doner, Engkau telah menjamah saudara kami Franky Turangan, Engkau telah menjamah Bapak Sriono dan juga Bapak Ibu Petrus Sutresno. Mereka telah Kau jamah, mereka membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Mereka membutuhkan pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa.
Sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau berikan kepada jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah jika kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu.